Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 24, Lembah Iblis. Yao Chen tidak pernah berharap untuk sekali lagi bertemu gadis iblis kecil itu dengan cara seperti itu. Haha, ini takdir. Mulai sekarang Anda adalah salah satu dari orang-orang saya. Gadis iblis kecil itu terkejut sesaat sebelum meneriakkan pernyataan untuk didengar semua orang. Seolah-olah setelah deklarasi keras seperti itu Yao Chen benar-benar akan menjadi salah satu bangsanya. Yao Chen saat ini masih berendam di bak mandi dengan ekspresi yang menyakitkan. Di sampingnya juga Feng Xian menjerit, "Hei, kenapa kamu memasak sendiri?" Hanya setelah dia membuat deklarasi, dia ingin tahu bertanya kepada Yao Chen apa yang dia lakukan. Mandi obat. Yao Chen kesakitan, karena ini adalah saat paling kritis dari pemandian obat yang juga merupakan waktu yang paling menyakitkan. Bahkan baginya itu sangat menyakitkan dan sulit untuk berbicara bahkan satu kata pun. Di sampingnya, beruang besar mencapai cakar ke dalam air. Tidak, kamu tidak bisa memakannya. Mereka tidak memasak diri sendiri. Bodoh-bodoh, cepat kamu pergi. Jika Anda tidak mendengarkan saya yang akan memasakmu. Beruang besar itu merasa dirugikan dan mundur. Memikirkannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Bukankah hukuman karena bertindak terhadap manusia hanya satu cakar? Mengapa hukumannya berbeda dengan mereka? Beruang bodoh itu tidak bisa memahaminya. Lebih jauh cara dia pergi untuk mengundang mereka jelas berbeda dari cara dia mengundang para ahli manusia itu sebelumnya. Perlakuannya terhadap manusia ini jelas jauh lebih baik. Mengapa kamu di sini? Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini tekadnya benar-benar diuji. Feng Xian sudah menjerit serak dan tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Itu beruntung. Atau siapa yang tahu apa yang akan dilakukan gadis iblis kepadanya. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Hei, sekarang kamu salah satu dari orang-orangku jadi kamu harus mendengarkan aku. Pertama-tama Anda tidak bisa bertanya kepada saya. Hanya aku yang bisa bertanya padamu. Kenapa kamu ada di sini? Nama saya Yao Chen. Bukan hei, balas Yao Chen. Semua iblis menatapnya seolah dia bakalan mati kali ini. Sudah berakhir baginya. Pria itu tidak menghargai kesempatan ini dan benar-benar bertentangan dengan nona muda itu. Namun gadis iblis itu berkedip dan tertawa ringan. Baiklah, Yao Chen, bagaimana kamu sampai di sini? Rahang beruang besar itu hampir terlepas. Kenapa hari seperti ini kok bisa begini? Apakah pikiran nona muda masih baik-baik saja? Tidak mungkin dia telah dipengaruhi oleh pesona dari manusia ini kan? Yao Chen tersenyum pahit. Bisakah kita bicara besok? Anak kasar ini. Setan-setan semua berbulu dan majub ada Yao Chen dan Feng Xian. Demoniki memenuhi udara. Manusia ini terlalu berani. Dia benar-benar ingin nona muda menunggu. Dia jelas tidak menghargai kebaikan yang dia lakukan untuknya. Jika dia berulang kali menentangnya maka itu adalah satu hal. Tapi dia benar-benar tawar-menawar dengannya. Meminta kematian. Tidak, memohon kematian. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku tidak memberitahumu untuk bergerak. Jadi mundurlah. Gadis iblis itu tiba-tiba berbalik dan meneriaki iblis-iblis yang memancarkan demoniki. Ketika dia memesan mereka, dia sangat tiran. Tetapi, ketika dia kembali ke Yao Chen dia tersenyum menggoda. Kecuali kamu membantuku memurnikan obat, aku akan membunuhmu sekarang. Beruang besar itu menutupi telinganya. Nona mereka pasti sudah gila untuk tertawa bersama manusia. Karena tuan tua itu mengasingkan diri, dia harus mendiskusikan ini dengan putri suci. Yao Chen tersenyum pahit dan mengangguk. Dalam dilema seperti itu dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Kau mengangguk artinya kamu berjanji ya? Dia bersemangat melompat. Yao Chen hanya bisa mengangguk sekali lagi. Dia harus memurnikan pil obat untuknya. Dikatakan bahwa ras iblis memiliki begitu banyak bahan obat yang mereka bahkan tidak punya tempat untuk meletakkannya. Akan lebih mudah untuk tes alkimia. Tapi begitu dia memasuki gua iblis, apakah dia bisa keluar? Tapi bagaimanapun juga, hal pertama adalah tetap hidup. Feng Xian menoleh. Momen paling menyakitkan baru saja berlalu, dan sekarang dia hampir tidak bisa menahan energi obat. Memandangnya, dia berkata, "Hah, manusia atau iblis?" Dia berkedip. "Apakah dia temanmu, saudara laki-laki?" "Oh, Yahweh gak peduli saya." Semua iblis tidak tahan melihat lagi. Surga, semua mengikut ituan mereka. Ya ampun, mereka semua menghilang. Manusia ini pasti monster. Sehari berlalu.
Setelah mereka selesai mandi obat, Yao Chen dan Feng Xian tiba di Gunung Lembah Iblis di bawah pengawasan beruang besar. Aku sedang berpikir untuk membangun istana alkimia besar di sini. Setelah mempelajari cara Anda manusia menyimpan bahan obat, kami juga akan membangun gudang besar. Apa yang kamu pikirkan, itu bagus. Xiao Chen berkedip, itu akan sangat bagus. Banyak bahan obat semua memiliki tanggal kedaluarsa atau akan kehilangan khasiatnya seiring waktu. Ras iblis yang selalu tinggal jauh di dalam ladang gunung memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan bahan obat langka ini. Dan karena penyimpanan yang tidak tepat mereka sering kehilangan efek obat mereka dari waktu ke waktu. Kapan saya mulai memperbaiki, dan izinkan saya mengatakan sekarang, bahwa paling banyak saya bisa memperbaiki pil tingkat keempat. Jadi jangan berharap terlalu tinggi. Dan jika saya akhirnya membuang banyak bahan obat sementara penyulingan, jangan salahkan saya. Dan juga, apa terburu-buru? Apakah kamu tidak meminta saya di sini untuk memperbaiki obat? Baik, aku akan membawamu ke gua pemurnian. Suasana cerianya segera jatuh. Yao Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya, memberinya beberapa pil obat. Ini disempurnakan hanya untukmu. Hanya untukku. Apa jenis pil obat ini? Apa fungsinya? Itu bisa membuatmu menggunakan lebih banyak kekuatan saat berada dalam wujud manusia. Sebut saja pil transformasi. Dia berkedip dan tersenyum. Kamu suka bentuk manusia saya? Tidak apa-apa. Di sampingnya, mata Feng Xian praktis muncul dari kepalanya. Yao Chen terlalu misterius. Dia bahkan bisa mengobrol dengan nona muda menggoda lembah iblis. Dan bahkan sepertinya nona muda itu senang bermain-main dengan Yao Chen. Sesampainya di gua pemurnian, mereka melihat bahwa sudah ada dua alkemis di dalamnya yang sedang memurnikan pil. Melihat Yao Chen masuk, mereka berdua memandangnya dengan jijik. Putri, apakah Anda sudah mengirim pembantu lain? Apakah dia memiliki dasar dalam penyulingan obat? Jika dia tidak berguna, maka saya tidak akan bertanggung jawab untuk mengajarinya. Itu benar. Pria tua ini tidak datang ke sini untuk mengajar murid. Ngomong-ngomong, di mana untayan serangga dingin api saya minta? Dan serangga Masabadi, di antara dua alkemis, yang satu tampak berusia 40-an, sementara yang lain memiliki rambut panjang dan wajah kekanak-kanakan, tampaknya dipenuhi dengan aura abadi. Saat dia berbicara, semua jenis bahan obat berharga terus-menerus dilemparkan dari tangannya ke dalam kuali penyulingan, dan nyala api 5 warna dinyalakan di bawah kuali. Semua jenis teknik pemurnian yang indah digunakan olehnya dengan ahli, dan campuran dari pemurnian telah muncul. Tatapan Yao Chen sedikit cerah. Tekniknya benar-benar luar biasa, tetapi dalam hal detail yang lebih halus itu agak kasar. Jelas itu adalah jalan sesat yang dia dapatkan dengan mengajar dirinya sendiri tentang alkimia. Adapun pria paruh baya, masing-masing gerakannya tampak mirip dengan sistem kelanyang. Dapat dilihat bahwa fondasinya telah diam-diam dicuri dari menonton pengasuhan Klanyao, tetapi pemahamannya tentang rahasia dan poin yang lebih kecil memiliki banyak celah. Tapi sebagai doang, celah kecil ini dibuat dengan kekuatan murni dan dia sangat berpengalaman. Dia seorang alkemis yang baru datang. Kalian berdua jangan main-main dengan dia. Dia salah satu dari orang-orangku. Gadis iblis itu meletakkan tangannya di pinggulnya, menjelaskan bahwa Yao Chen berada di bawah kekuasaannya. Yao Chen tersenyum pahit dan menyapa mereka dengan sopan. Salam dua senior. Hei, kamu salah satu milikku jadi tidak perlu sopan kepada mereka. Sang putri agak kesal pada hal itu. Tiba-tiba tertawa seperti lonceng datang dari samping. Hahaha. Kakak, apa maksudmu? Orangmu, bukankah ini orang buangan dari Klanyao? Kakak, Anda mengenalinya? Apa yang kamu inginkan? Klanyao buta, dan sekarang dia datang kepada kita. Gadis iblis itu terkejut sesaat, tapi dia dengan cepat menempatkan dirinya di depan Yao Chen sebagai perlindungan. Dia berbalik dan berbisik kepadanya. Hati-hati dengan wanita iblis besar ini. Dia ahli menyihir orang, jadi kau harus hati-hati. Yao Chen tertawa dan melihat ke atas. Itu adalah putri suci yang dia lihat sebelum kompetisi hebat Klanyao. Benar-benar ada aura menyihir yang datang dari tubuhnya. Tapi kehendak Yao Chen sudah sejak lama mendapatkan perlawanan terhadap hal-hal seperti itu dari rasa sakit yang hebat dari pemandian obat. Pesona kecil ini bahkan tidak seefektif, dia hanya anggap sebagai kelicikan alami gadis iblis kecil itu. Putri Suci agak terkejut akan hal itu. Kekuatan menyihirnya sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun pada Yao Chen.
Hal seperti itu biasanya hanya terjadi dengan douangs yang kuat dan bahkan tidak setiap douang mampu melakukannya. Hanya mereka yang telah membuat pikiran mereka sempurna, mampu tidak terpengaruh. Gadis iblis itu memperhatikan Putri Suci telah melepaskan penyihirnya dan akan marah. Tetapi kemudian dia melihat bahwa Yao Chen tersenyum dengan cuek dan amarah nona muda iblis berubah menjadi tawa. Dia memberi Yao Chen tempat khusus dan memberinya kuali penyulingan. Baiklah, Yao Chen, ini akan menjadi kuali Anda. Ini tidak begitu bagus tetapi gunakan untuk saat ini. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan menemukan Anda kuali alkimia terbaik di dunia ini. Yao Chen mengangguk dan hendak berbalik untuk memanggil Feng Xian untuk menyiapkan bahan-bahan ketika dia melihat tatapan Feng Xian tidak dapat melarikan diri dari Putri Suci. Jelas dia telah disihir. Putri Suci tersenyum dan berkedip ke arah Feng Xian. Setidaknya ini adalah hadiah hiburan. Namun Yao Chen mengerutkan kening dan menjentikkan dahi Feng Xian. Bangun, barusan seberapa dekat, gadis iblis aku untungnya, Feng Xian juga mengalami pemandian obat beberapa kali, sehingga ia dengan cepat terbangun. Memandang sekilas ke Putri Suci, dia tidak lagi berani melihat lagi. Kalau tidak, apakah dia akan terpengaruh lagi? Putri Suci itu menatap kosong dan kemudian dengan penuh kebencian memelototi Yao Chen. Mengulurkan tangannya, dia meraih gadis iblis kecil itu. Dik, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Adapun orangmu, tinggalkan saja dia di sini untuk pemurnian sekarang. Apa yang perlu kamu bicarakan? Yao Chen, kamu tinggal di sini. Saya akan kembali nanti untuk hanya untuk menemukan Anda. Dia jelas hendak mengatakan menemukanmu untuk bermain. Yao Chen dengan cepat memasuki kondisi penyulingannya. Benar-benar mengabaikan dua seni oral kemis douang. Ia memasuki ritme pemurniannya sendiri. Tunggu, anak muda, kedua bahan obat itu memiliki sifat yang saling bertentangan dan tidak bisa disatukan. Kamu menyanyi akan mereka. Alkemis setengah baya itu tiba-tiba berteriak dan mengulurkan tangannya ke arah Yao Chen. Kilatan keganasan muncul di matanya. Hati Yao Chen bergetar tetapi pada saat ini ia sudah memasuki kondisi pemurnian yang misterius dan mengagumkan. Dan segala sesuatu di sekitarnya berada dalam domain persepsi spiritualnya. Mungkin tungau debu sekecil apapun dapat dirasakan olehnya. Dengan dengusan dingin, dia mengambil dua langkah untuk menghindari serangannya dan terus melemparkan lebih banyak bahan obat ke dalam kuali. Dengan serangannya yang gagal, alkemis setengah baya menjadi lebih ganas. Tapi dia benar-benar terkejut bahwa seorang anak muda seperti Yao Chen bisa memasuki kondisi pemurnian yang luar biasa. Dia tidak terus menyerang, karena dia punya alasan untuk yang pertama, tetapi terlalu berlebihan untuk melanjutkan. Alkemis lain dengan aura abadi tersenyum sedikit. Tatapannya terkunci pada setiap gerakan Yao Chen seolah sedang belajar. Feng Xian dengan hati-hati menghadang di depan terhadap alkemis setengah baya. Wajahnya agak pucat. Sarafnya sudah tegang ketika mereka dibawa ke lembah iblis. Dan jika bukan karena seberapa baik gadis iblis kecil itu memperlakukan Yao Chen, dia tidak akan memasuki wilayah ras iblis bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ada banyak sekali kisah tentang orang-orang yang memasuki ras iblis untuk tidak pernah dilihat oleh orang-orang lagi ketika dia selesai memurnikan. Dia menghasilkan 24 pil obat tingkat 4 penyembuhan yang tidak bisa dianggap sempurna tetapi masih cukup baik. Teman kecil, pil ini agak aneh. Mereka terlihat sebagai tingkat keempat. Apakah mereka pil penyembuhan sal kemis tua itu berjalan sambil tersenyum memang benar? Yao Chen mengangguk. Pil ini dinamai pil penekan pendarahan, pil tingkat keempat ciptaannya. Itu adalah formula pil baru yang dia hasilkan jauh di dalam hutan. Saya lupa memperkenalkan diri. Orang tua ini bermargaku, Kudong Seng, seorang praktisi lepas. Apakah teman kecil ini ahli dari klannya? Tapi kenapa kamu datang ke wilayah ras iblis Zoh? Jadi Anda seniorku. Yao Chen tidak pandai berbicara dengan orang lain. Jadi setelah hanya satu kalimat dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi pada saat ini Feng Xian tersentak dan terbangun dari kondisi gugupnya. Pergi, matanya berbinar. Kamu adalah obat iblis Dongseng yang legendaris, senior Kudong Seng. Kudong Seng memandang Feng Xian dengan heran dan tertawa.
Aku tidak menyangka bahwa telah tetap rahasia dalam rasi Bliss selama lebih dari 30 tahun bahwa namaku masih dikenal. Senior mungkin benar-benar menghilang 30 tahun yang lalu. Tetapi pil yang Anda tinggalkan sebelum itu masih beredar dan setiap kali mereka muncul itu menyebabkan keributan. Haha, benarkah begitu? Kudong Seng tertawa dan menepuk Feng Xian. Ini adalah pil-pil peningkatan jiwa yang cocok untuk kultivasi Anda saat ini. Senior telah memberi saya hadiah yang tidak berani saya terima. Terima kasih banyak senior. Feng Xian menerima botol pil dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Beberapa kata ini telah menarik mereka lebih dekat. Melihat ini, ekspresial kemis paruh baya lainnya segera menjadi cerah beberapa kali dan dia mengeluarkan tawan akal sebelum pergi ke sisinya dan mengurus bisnisnya sendiri. Keduanya secara alami tidak datang ke lembah iblis sebagai tamu, tetapi karena alasan mereka sendiri. Jangan repot-repot dengannya. Dia dipanggil Hu Chen, dan dia berasal dari Tanah Suci. Karena beberapa halia berakhir di lembah iblis. Tanah suci apa? Yao Chen terkejut. Oh, aku lupa bahwa teman kecil itu dari klannya. Mungkin Anda bahkan tidak tahu apa-apa tentang tanah suci. Tanah suci ini mungkin tidak spesial bagi seseorang yang belajar mendalam dari klannya, tetapi bagi para alkemis seperti saya, ini adalah tempat suci yang ingin dikunjungi semua alkemis. Itu tidak kalah dengan para ahli klannya. Dan di tanah suci, selama Anda memiliki bakat, Anda dapat belajar apapun yang Anda inginkan. Kecemburuan samar muncul di wajah Kudong Seng. Sayangnya ketika aku masih muda aku tidak tahu keberadaan tanah suci. Kalau tidak peristiwa masa lalu tidak perlu diungkapkan. Benar, teman kecil, Anda menunjukkan kepada saya beberapa teknik sekarang bahwa saya memiliki beberapa kebingungan. Mungkinkah dengan melakukan ini Anda bisa memperbaikinya sedikit? Kudong Seng dengan cepat mulai membahas teknik pemurnian dengan Yao Chen. Dia benar-benar memperhatikan beberapa hal yang bisa diperbaiki Yao Chen, dan mengikuti beberapa kalimat. Yao Chen akhirnya belajar beberapa trik kecil dari Kudong Seng. Hanya dari kata nasihat dan trik kecil itu, teknik alkimi Yao Chen meningkat sedikit. Mungkin terdengar sederhana untuk menjelaskan hal-hal sederhana seperti itu. Tetapi jika tidak dijelaskan, Anda mungkin menghabiskan seluruh hidup Anda tanpa mencari tahu. Pelanyau secara alami memiliki trik yang lebih baik, tetapi itu semua adalah seni alkimia tingkat lanjut, sedangkan semua yang dipelajari Yao Chen di sekolah klan hanyalah dasar-dasarnya. Setelah ledakan diskusi dengan Kudong Seng, Yao Chen mulai merasa bahwa seni alkimia dunia luar tidak kalah dengan klannya. Dalam beberapa hal bahkan mungkin melebihi klannya. Teknik saya ini hanya seni kecil. Jika teman muda ingin belajar lebih banyak, Anda mungkin harus pergi meminta nasihat kepada saudara Hu Chen. Hu Chen yang memurnikan ke samping jelas telah mendengarkan ke samping. Dia dengan dingin mendengus. Tanah suci mungkin merupakan organisasi yang santai, tetapi tidak semua orang bisa masuk ke Pil Tower. Masuk ke menara pil untuk belajar tidak mudah. Hanya kecuali asosiasi alkemis bersama-sama merekomendasikan Anda bisa memasuki Pil Tower. Dia jelas-jelas mengejek Kudong Seng. Kebohongan yang dia katakan tentang tidak tahu tentang keberadaan Pil Tower ketika dia masih muda jelas tidak benar. Dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi. Tempat suci, Pil Tower. Tempat seperti itu sepertinya tidak terdengar buruk bagi Yao Chen. Jika dia ingin memenuhi keinginan terakhir orang tuanya, dia harus meningkatkan alkimia dan menyebabkan seluruh klannya bergetar. Jika dia hanya mengandalkan eksperimennya sendiri untuk belajar, itu tidak mungkin untuk mencapai tingkat seperti itu. Praktisi tanah suci yang bisa bersaing dengan klannya mungkin adalah satu-satunya kesempatannya. Senior Hu Chen, bagaimana seseorang bisa mendapatkan rekomendasi bersama organisasi alkemis? Xiao Chen bertanya langsung. Gerakan Hu Chen berubah lamban sejenak. Baru saja dia telah mengambil langkah melawan Yao Chen. Jadi dia tidak mengharapkan pertanyaan seperti itu darinya. Apa, kamu ingin memasuki Pil Tower untuk mempelajari alkimia ya? Dan saya juga meminta senior untuk beberapa petunjuk. Kenapa aku harus memberitahumu sesuatu? Yao Chen tertawa. Tolong katakan padaku apapun keinginan senior. Jelas bukan kebetulan bagi Hu Chen untuk tiba-tiba mengambil tindakan terhadapnya. Pada level mereka, setiap gerakan mereka dihitung. Bagaimanapun, ini adalah lembah iblis. Oh, anak yang pintar. Hu Chen meletakkan tangannya di atas tungku dan dengan cuek melirik Kudong Seng. Dengan tertawa dingin, dia berkata, pilihan pengubah kehidupan. Apakah Anda pernah mendengarnya? Yao Chen kaget.
Tentu saja aku pernah mendengarnya. Pil Yuan pengubah kehidupan, pil obat tingkat 7. Hanya Klanyo yang memiliki formula pil untuk itu, dan itu memungkinkan seseorang untuk memperpanjang umur 100 tahun menggunakan kekuatan Yuan langit dan bumi. Seseorang dapat minum pil ini 2 kali seumur hidup mereka. Jadi tidak peduli siapa itu atau apa yang telah mereka capai, mereka dapat hidup selama 200 tahun lagi dengan mengandalkannya. Alasan kami berdua di sini adalah untuk pil Yuan pengubah kehidupan. Kami memiliki formula yang tidak lengkap, dan beberapa deskripsi tidak sempurna. Bahkan setelah 30 tahun kami belum dapat memperbaikinya. Mungkin masalahnya dengan teknik dasar. Jika Anda mau, kita bisa bertukar teknik pemurnian. Tentu saja, kami akan membuat sumpah kematian untuk tidak menyebarkan teknik ini kepada orang lain. Bagaimana itu terdengar? Setelah ini, saya bisa membawa Anda ke Pil Tower Gathering, pertemuan menara pil, dan dengan membuktikan diri Anda di pertemuan pil, Anda bisa masuk ke Pil Tower untuk belajar. Yao Chen mengerutkan kening. Dasar-dasar dan fondasi Klanyo benar-benar unik. Bahkan jika orang-orang di dunia luar mencoba meniru mereka, mereka bahkan tidak akan dapat memperoleh 1% dari teknik yang sebenarnya. Meskipun dia telah diusir, jauh di lubuk hatinya dia masih menjadi murid Klanyo. Terlepas dari orang-orang yang ia benci dan ingin balas dendam di klan, ada juga orang-orang seperti Penatu Wayolan yang sangat ia hormati. Dia pasti tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas dari klannya. Haha, nak, apakah kamu pikir orang tua itu memberimu nasihat karena dia orang yang baik? Dia hanya menyelidiki teknik dasar klanyo Anda. Bagaimana menurut Anda dia mendapatkan reputasi iblis sobat itu? Karena hanya dengan mendiskusikan beberapa kalimat dengan seseorang dia bisa mengeluarkan formula pil dari mereka seperti iblis. Hei, itu omong kosong. Jangan dengarkan dia teman kecil. Mendengarkannya akan membuatmu rugi. Apa maksudmu rugi? Saya Hu Chen. Mungkin bukan orang Samaria yang baik, tetapi saya sepenuhnya berterus terang. Alasan saya ingin melukai Anda barusan adalah untuk membuat Anda mengkonsumsi beberapa serum keracunan kebenaran. Dan begitu Anda berada di bawah pengaruh mereka, saya bisa membuat Anda memberitahu saya apapun yang saya inginkan. Hehe, tetapi tekad dan jiwa Anda terlalu kuat, sehingga rencana itu tidak akan pernah berhasil. Apakah Anda pikir teknik pil tower saya adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dipertukarkan? Kata Hu Chen dengan dingin. Kudong Seng dengan dingin tertawa. Orang yang tidak bersalah tetap tidak bersalah. Jangan meragukan diri Anda teman muda. Setelah mengatakan, dia berbalik dan kembali ke penyulingan, tampaknya mengabaikan yang lain. Feng Xian membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mulai menatap kosong pada Yao Chen. Pada saat ini ia hanya mengikuti Yao Chen. Yao Chen menghela nafas, tetapi menggelengkan kepalanya. Teknik alkimi Klanyo benar-benar tidak bisa ditransmisikan. Namun jika tujuan Anda hanyalah pil Yuan pengubah kehidupan, saya mungkin dapat membantu Anda menelitinya bersama. Penelitian bersama, sebuah cahaya tak menyenangkan melintas di mata Hu Chen dan dia tertawa. Sepertinya anak-anak Klanyo tidak hanya tidak bodoh, tetapi juga sangat licik. Kami pasti harus membahas ini nanti. Dia sekali lagi memusatkan perhatian penuhnya pada tungku pil yang sedang disempurnakan. Dia memiliki tujuannya sendiri untuk tetap bersama ras iblis, tetapi dia secara alami juga harus membantu memperbaiki pil obat yang cocok untuk mereka untuk mendapatkan dukungan tanpa batas mereka.